Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita boleh bersama-sama kembali berkumpul lewat ibadah online kita pada hari ini. Selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu ke-7 kita bersama-sama di dalam ibadah secara online. Saya ingat sekali kita mulai ibadah online di tanggal 22 Maret yang lalu. Hari ini kita sudah memasuki bulan Mei. Kita masih tetap ada di rumah, Bapak Ibu Saudara, beraktivitas di rumah. Yang juga bekerja masih bekerja di rumah. Yang sekolah juga sekolah di rumah. Bahkan kita hari ini masih tetap beribadah di rumah secara online. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya percaya ibadah kita, walaupun masing-masing ada di rumah dan melalui ibadah online seperti ini, itu tidak mengurangi esensi ibadah kita. Tidak mengurangi setiap kita untuk kita boleh mengalami Kristus, mengalami perjumpaan dengan kasih, dengan kebenaran, dan dengan kuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Bapak Ibu Saudara kita terus teguh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang gak ideal ini, Bapak Ibu Saudara kita terus berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada firman dan janji Tuhan, maka kita akan terus teguh. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penatua kita Bapak Ibu Saudara, yaitu Bapak Sumarno Kosasi. Ini merupakan sebuah rangkaian dari sebuah tema-tema yang disampaikan selama beberapa minggu, yaitu hidup di dalam kuasa kebangkitan. Ini adalah bagian yang ketiga. Saya percaya Bapak Saudara, firman ini akan meneguhkan kita, menguatkan kita, bahkan memberkati setiap kita. Sebelum kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat buat kita semua sebagai sebuah dasar sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Yang saya ambil dari Filipi 3 ayat 10 dan juga ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara di rumah juga siapkan Alkitabmu, ya, buka Alkitabmu, kita sama-sama mau baca firman Tuhan ini dengan iman, dengan semangat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita mau terus mengenal pribadi Tuhan. Kita mau terus ada di dalam kuasa kebangkitannya. Dan kita mau terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah kepenuhan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita. Mari arahkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Dan kita mau ditaruhkan firman dan kita menerima firman itu menjadi benih yang baik yang ditaruhkan di hati kita dan bertumbuh subur serta berakar di dalam kehidupan kita. Mari kita datang beribadah. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, kita akan memulai seri ketiga tentang hidup dalam kuasa kebangkitan. Katakan bersama saya, hidup dalam kuasa kebangkitan. 1, 2, 3. Hidup dalam kuasa kebangkitan. Saudara, kita tahu bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya buat Yesus saja. Tapi kebangkitan Yesus adalah buat diri kita, buat saudara dan saya. Di mana Alkitab berkata bahwa kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus di surga. Jadi saudara, poin pertama sudah kita bahas di seri pertama adalah saudara sadar, saudara posisinya di atas, bukan di bawah. Masalah boleh datang, tapi masalah ada di bawah saudara. Respon saudara apa? Kalau saudara ada di atas posisi kebangkitan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Poin yang kedua adalah mencari kehendak Allah. Bukan mencari kehendak Allah, tapi melakukan kehendak Allah. Amin saudara. Tapi proses melakukannya harus punya kerendahan hati. Ya, seri kedua kita sudah bicara bagaimana saudara Paulus melihat hidupnya adalah sebuah bejana tanah liat. Bukan bejana emas, bukan bejana perak.
Dan ketika dia melihat dia adalah sebuah bencana dan ada harta. Harta yang dipercayakan kepada dia. Harta yang kita sebut Injil dipercayakan kepada Paulus. Ada terang Tuhan lewat Injil yang membuat semua orang matanya terbuka. Ada pelayanan yang membuka hati manusia, pelayanan roh. Itu yang dipercayakan kepada Paulus. Dan dia berkata harta ini ada dalam bejana tanah liat, tetapi kekuatan yang berlimpah-limpah untuk melakukan kehendak Allah itu bukan dari dia, tapi dari Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Jadi saudara, kami mendorong saudara bahwa apapun yang terjadi, kekuatan saudara bukanlah di pikiran saudara, otak saudara, karena kekuatan manusia ada batasnya. Betul? Betul saudara? Kekuatan manusia ada batasnya. Tapi kekuatan dari Allah, lewat Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, tidak ada batasnya. Tapi bagaimana cara bekerja Roh Kudus? Cara bekerja Roh Kudus hanya satu. Rendah hati. Katakan bersama saya, rendah hati. Jadi saya ingin ingatkan kepada saudara sekali lagi bahwa dalam proses hari-hari ini banyak situasi-situasi yang membuat saudara tidak nyaman, membuat saudara bisa konflik di rumah tangga, hubungan-hubungan jadi rusak, karena Tuhan mau saudara mempercayai sebuah kebenaran. Ketika persoalan-persoalan banyak terjadi di rumah saudara, jangan salahkan, jangan pikirkan kesalahan pasanganmu, jangan pikirkan kesalahan anakmu, kesalahan orang lain, kesalahan pemerintah. Alkitab berkata, Kolose 3:1-2, apa? Pikirkanlah apa? Perkara yang di atas. Sudah mau? Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk baca Alkitab. Jangan terlalu dipusingkan banyak hal, tetapi saudara harus pusingkan satu hal. Bagaimana rencana Allah bisa terjadi dalam hidup saudara. Rencana Allah bisa terjadi dalam bangsa ini. Rencana Allah dikenapi di dalam dunia ini. Nah, saudara, ketika sudah melihat setiap saudara dan saya ada rencana Allah, dan Tuhan memberikan kekuatan untuk menggenapi rencananya, bagaimana Paulus mengalami sebuah kejadian. Di Pulau Malta banyak orang diselamatkan. Mengapa dia bisa sampai ke Pulau Malta? Ya, seri kedua saya sudah jelaskan. Ketika dia responi dan benar. Ketika dalam sebuah pelayaran yang sulit sekali, dia hampir mati, hampir tenggelam, kapal hampir tenggelam. Semua dalam situasi putus asa. Tapi menarik. Dia berkata di dalam 2 Korintus 4:8. Dalam segala hal kami ditindas, namun apa? Tidak terjepit. Kami habis akal, namun apa? Tidak putus asa. Kami dianiaya, namun apa? Tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak bisa binasa. Sudah perhatikan, hidup seorang rasul ini luar biasa. Ketika dia sedang berjalan dalam rencana Allah, dia tidak berjalan dalam rencana dirinya. Sekalipun situasi sulit, tapi dia tahu Tuhan menyertai dia. Sekalipun saudara sulit hari ini, saudara harus tahu Tuhan ada bersama saudara. Ada kekuatan yang berlimpah-limpah yang disediakan buat saudara. Makanya Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun apa? Tidak terjepit. Berapa banyak saudara yang pernah kejepit sama pintu? Sakit bukan? Dalam hal ditindas, kata ditindas itu ditekan dari berbagai sisi, ditekan, ya toh. Tetapi ada sebuah ruang di mana Allah masih bekerja dalam diri Paulus. Ada sebuah kuasa yang bekerja yang membuat dia bertahan ketika di kapal yang mau karam, ya toh, dia ditindas oleh badai dan berbagai situasi. Dia tidak terjepit. Orang habis akal, semuanya habis akal. Tapi Paulus tidak putus asa. Karena dia tahu ada Tuhan masih bekerja. Dengar baik-baik. Tuhan masih bekerja dalam hidup saudara. Amin. Tuhan masih bekerja dalam situasi ini. Di surga Allah tidak bingung. Bapak bilang sama Yesus,
Bingung juga gimana selesaikan virus corona. Enggak. Di surga tidak ada pembicaraan. Bagaimana caranya ini untuk menyelesaikan persoalan? Enggak. Sudah dengar baik-baik. Tuhan tidak memberikan saudara roh kebingungan. Tapi Dia berikan saudara pikiran yang jernih. Tuhan tidak memberikan saudara roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan apa? Kuasa, kasih, dan tertib. Pikiran saudara jernih. Hari ini, lihat firman Tuhan. Tuhan tidak mau saudara putus asa. Tuhan mau memberikan saudara pengharapan. Sebuah pola perjanjian baru, sebuah prinsip kerasulan. Bahwa menghadapi situasi sulit sekalipun, dianiaya, tidak ditinggal sendirian. Dihempaskan, tidak pernah akan binasa. Mari kita lihat apa yang membuat Paulus, apa yang membuat saudara dan saya kuat menghadapi goncangan, tekanan fisik, tekanan mental. Inilah topik hari ini, yaitu hidup dalam kuasa kebangkitan. Ada sebuah kerelaan untuk menderita, bukan menderita karena berbuat salah, berbuat dosa, tapi menderita karena untuk menjadi serupa Kristus. Ayatnya diambil di dalam Filipi 3 ayat 10. Bolehkah kita baca sama-sama? Sudah siap semuanya? Buka Alkitab saudara. Filipi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan apa? Kuasa kebangkitannya dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku apa? Menjadi apa? Serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Perhatikan, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yang ku kehendaki adalah intim dengan Dia, hubungan dengan Dia dan Kristus. Hubungan saudara dengan Kristus tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tidak boleh distract, dialihkan kepada persoalan. Jaga itu. Itulah kekuatan saudara. Tapi tidak berhenti di situ. Hubungan saudara dan Tuhan dasarnya adalah kuasa kebangkitan. Bahwa Allah, lihat Yesus Kristus menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian, artinya Dia mengalahkan kematian itu sendiri. Tapi tidak berhenti di situ. Tapi dilanjutkan dengan apa? Baca sama-sama. Persekutuan dalam penderitaan Kristus. Berapa banyak saudara yang senang mendengar kata menderita? Ada? Kata menderita adalah sesuatu yang dihindari untuk kita dengar. Apalagi mengalami penderitaan. Bukankah hari-hari ini setiap kita punya perasaan kok susah ya, menderita. Pengen seperti tidak terjadi apa-apa. Pengen semua cepat selesai. Hari ini yang dimaksud dengan penderitaan di ayat ini berkaitan dengan penderitaannya. Penderitaan Kristus. Di mana Paulus berkata, aku mau koinonia, bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Mengapa dia rela? Mengapa dia mau? Pasti ada manfaatnya. Manfaatnya adalah dia tahu tanpa lewat penderitaan Kristus dia tidak mungkin serupa dengan Kristus. Dia tambahkan supaya apa? Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Persekutuan dengan penderitaan Kristus dan serupa dengan kematiannya adalah hal yang sangat erat. Kalau saudara lihat salib, kalau saudara lihat penderitaan Kristus, Yesus proses menderitanya dimulai ketika Dia ditangkap. Di Yerusalem ada sebuah jalan disebut Via Dolorosa, jalan salib. Disitulah Dia banyak mengalami penderitaan. Dan penderitaan mencapai puncaknya yaitu ketika Dia ditergantung di kayu salib. Sudah kalau sudah tanya saya, di balik penderitaan itu kita lihat apa? Bukan kesedihan, bukan kemarahan, bukan sesuatu yang sekedar menyakitkan badan ini. Tapi di balik penderitaan Kristus dan kematiannya ada sebuah kata yang menggambarkan semua itu.
Kata ini adalah agape, kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup kekal. Jadi ketika sudah mendengar penderitaan Kristus, lihatlah di balik kata ini ada kasih yang begitu luar biasa. Itulah yang Paulus alami. Ketika Paulus alami ini, dia rela. Dia mau. Karena penderitaan Kristus, itulah yang membuat Paulus dan saya ada hari ini. Diselamatkan, hidup kekal, memperoleh kemuliaan. Yesus rela turun dari surga, meninggalkan segala sesuatu. Kalau Yesus rela demi saudara dan saya, kita juga perlu belajar rela. Apa itu penderitaan Kristus? Dalam aplikasi sehari-hari bukanlah sudah pikul salib secara fisik. Tapi dalam hidup sehari-hari Yesus berkata, barang siapa yang menyangkal dirinya, lebih tepatnya barang siapa yang tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salib, ia tidak layak disebut muridku. Berbagai situasi selalu muncul banyak perasaan kita, banyak keinginan kita, banyak emosi, banyak situasi yang membuat kita bosan. Ya toh? Saudara, engkau harus mengerti rencana Allah dulu. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Alkitab berkata, segala sesuatu akan digoncangkan. Dunia itu sedang digoncangkan. Tidak ada sejarah di dunia ini dampak virus corona begitu luar biasa. Bukan hanya satu negara, semua negara. Tapi tujuan dari goncangan ini adalah supaya saudara makin serupa Kristus. Respon saudara benar, respon kedewasaan, respon iman, respon kasih. Disitulah ketika saudara serupa Kristus dengan respon yang benar, ada orang yang diselamatkan lewat saudara. Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau dipakai Tuhan? Kita bersyukur beberapa minggu terakhir nih banyak orang dibaptis. Ada orang-orang kenal Tuhan. Karena ada orang-orang yang bersedia mengunjungi orang ini. Bersedia berbicara dengan orang ini. Bersedia doakan orang ini. Sudah dengar baik-baik. Rencana Allah tidak pernah bisa dibatalkan oleh manusia. Oleh sebuah virus sekalipun. Rencana Allah. Apakah sudah kita mau genapi atau tidak? Cara penggenapan rencana Allah selalu ada kerelaan untuk menderita. Supaya hidup kita berubah. Serupa dan Kristus bicara, saya harus berubah. Saudara, seringkali saya frustasi dan diri saya. Kalau nggak percaya, tanyalah keluarga saya. Mungkin mereka jauh frustasi dan saya. Cara berbicara saya yang cenderung kadang bisa tidak membangun, menghakimi. Cara bicara saya kadang bisa menekan orang lain. Ya toh? Kadang saya lihat, kok saya begitu ya? Saya nggak mau, tetapi kok itu terjadi. Tapi ketika saya membaca Paulus, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Saya mendapatkan sebuah rahasia. Paulus berubah bukan karena dia mau berubah saja. Paulus berubah karena Tuhan mengubah dia dan perjalanan ke Damsyik. Betul? Perjalanan ke Damsyik itu mengubah hidup Paulus. Dia yang tadinya buta sekarang dia lihat. Dia yang buta rohani dia sekarang bisa lihat Allah dan rencananya. Jadi titik kuasa kebangkitan inilah yang menjadi titik orang rela. Titik di mana Yesus bangkit itu yang membuat Paulus rela. Titik di mana Kristus sudah bangkit, sudah menang terhadap kematian, itulah yang membuat saya mau rela. Karena titik berikut yang paling ujung adalah saudara dan saya beroleh kebangkitan orang mati. Amin saudara. Nah, makanya serupa dan Kristus itu sangat penting. Saya ingin berbicara kepada saudara personal. Mungkin orang di rumah sudah tidak berubah. Anakmu tidak berubah. Mertuamu tidak berubah. Atau pasanganmu tidak berubah. Tetapi ketika sudah tahu Tuhan mau sudah berubah serupa dan dia di dalam kematiannya. Sudah bisa bersyukur. Tidak perlu menuntut orang berubah. Yang penting saya berubah. Amin saudara. Itulah proses kita mau serupa dan Kristus. Walaupun tidak enak.
ya, keluhan, ya, kekecewaan orang lain, kadang kita diruntuhkan, kadang kita dilemahkan oleh perkataan orang lain. Tapi hari ini saya ingin menguatkan saudara, kalau Yesus sudah bangkit, saudara bangkit hari ini. Dan saudara rela untuk meresponi banyak hal dengan kasih Allah. Roma 8:29, baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya. Dari kapan? Semula. Untuk menjadi apa? Serupa dengan apa? Gambar Yesus. Serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, Kristus itu anaknya yang tunggal itu menjadi apa? Yang sulung. Tidak dikatakan dia tetap tunggal. Tapi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Alkitab mencatat siapa yang sulung dalam hal apa? 1 Korintus 15 ayat 20 berkata, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yang pertama. Dan ada berikutnya. Bukan yang tunggal. Tunggal tidak ada berikutnya. Yang sulung artinya saudara dan saya akan menjadi bagian daripada kebangkitan Yesus. Artinya begini. Adam boleh gagal. Sebagai pembawa gambar Allah pertama di dunia ini. Tapi Yesus tidak gagal. Sebagai pembawa gambar Allah. Dan saudara tidak akan gagal ketika saudara menuruti pola kerasulan ini, pola apostolik ini, pola Paulus, bahwa Yesus sudah bangkit. Ada harapan baru untuk hidup yang baru. Sudah bisa berubah, saya bisa berubah. Amin. Sudah mau berubah makin serupa Kristus? Responi banyak hal dengan firman, kebenaran, bukan perasaan. Saudara, khotbah itu mudah. Saya bisa khotbah di sini. Tetapi yang paling sulit adalah apakah saya menghidupi khotbah yang saya sampaikan. Banyak orang bicara hebat. Bagus susunan katanya. Tetapi pertanyaan terbesar adalah Allah menyoroti saya. Bukan saudara menyoroti saya. Tuhan melihat hati saya. Apakah saya khotbah dari sebuah kemunafikan atau khotbah dari sesuatu yang saya hidupi? Itu jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Hari ini saya dorong saudara, hiduplah benar. Katakanlah dengan benar. Berpikirlah benar. Kadang sulit, kadang perasaan kita bergejolak. Saudara rela menderita untuk melepaskan semua perasaan yang mengganggu itu. Tetapi saudara pegang kasih yang lebih penting. Kasih orang yang melukai saudara. Kasih orang yang menyakiti saudara. Ampunilah orang yang tidak sesuai dengan harapan saudara. Dengar, serupa dan Kristus dalam kematiannya. Di dalam kematian Yesus, dia masih mengampuni penduduk Yerusalem yang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah mereka. Dia tidak berkata balas, enggak. Dia berkata ampuni. Kasih sudah ada dalam diri saudara. Kasih sudah ada dalam diri saudara. Roh Allah, Roh Kudus adalah roh kasih. Makanya ada sebuah lagu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Saudara, kasih yang sempurna sudah ada dalam dirimu. Ketika sudah menyatakan kasih yang sempurna itu memang kadang menyakitkan. Kadang membuat kita nggak enak, harus tetap mengampuni, tetap menerima, tetapi itulah proses kita serupa dan Kristus. Amin. Yesus sudah menjadi sulung, dia yang pertama menyatakan bahwa dia bangkit dari kematian. Hari ini bangkit. Bangkit dari kematian rohanimu hari ini. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Seorang murid Yesus namanya Yohanes. Saudara, dia di sebuah pulau Patmos dekat Turki, ya, antara Siprus dengan Turki ada sebuah pulau kecil nama Patmos, saudara. Dia dibuang di situ. Dia ikut rencana Allah.
Tapi ada sebuah penderitaan yang sesaat. Tapi di balik penderitaan dia melihat sebuah wahyu, penglihatan tentang kondisi gereja dan apa yang akan terjadi. Saudara, orang yang hidup dalam rencana Allah, respon penderitaannya selalu ada penghiburan dari Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau menderita karena memberi respon yang benar, sudah mau hidup benar, tidak mau kompromi terhadap kecurangan, terhadap dosa, terhadap apapun, percayalah ada penghiburan dari Tuhan. Nah, di pulau ini ayat 17 Wahyu pasal 1, Rasul Yohanes berkata, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, sebuah perkataan, jangan takut. Sebuah perkataan buat saudara hari ini. Jangan takut. Mengapa? Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini bukan akhir dalam hidup saudara, bukan. Kondisi ini bukan akhir dari semuanya. Dengar baik-baik. Yesus berkata dia adalah awal. Dia adalah akhir. Artinya antara awal dan akhir dia yang kontrol. Dia yang kontrol. Bukan virus yang kontrol. Bukan ketakutan yang kontrol. Bukan pemerintah yang kontrol. Bukan. Tapi dia yang adalah Alfa dan Omega. Dia yang hidup, dia yang kontrol. Amin saudara. Kalau bukan dia yang kontrol, dia bukan Tuhan. Betul gak? Kalau bukan dia yang kontrol, berarti dia tidak pernah bangkit dari kematian. Dia tetap mati 2000 tahun lalu. Dia berkata, aku yang awal dan yang akhir, ditambah lagi yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah Yohanes, aku ini hidup sampai selama-lamanya. Tapi bukan hanya itu. Dia berkata, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bahasa Inggrisnya memegang, have the key of hell and of death. Hell itu bahasa Yunani adalah Hades. Saudara, Allah lewat Yesus Kristus menyatakan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Allah menyatakan kepada saudaramu hari ini bahwa dia sudah pegang kunci. Kunci apa? Yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian dan neraka. Hades, neraka. Kematian adalah death, maut. Itu yang paling ditakuti. Selama ini kunci itu ada dipegang oleh iblis. Karena lewat kejatuhan manusia, maut masuk. Lewat kejatuhan manusia, ketidaktaatan mereka semuanya binasa. Kunci itu ada di tangan iblis. Tapi ketika Yesus bangkit, dia ambil kunci ini. Artinya iblis tidak berkuasa lagi untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Dia tidak bisa mematikan saudara. Dia tidak bisa membuat saudara mati selama-lamanya. Perhatikan ayat-ayat berikutnya nanti. Tapi saya ingin menguatkan saudara. Lihat, sesuatu yang paling ditakuti, sesuatu yang tidak ada masa depan. Tadi baru nyanyi toh, harapanku di dalammu. Terus, hanya kau Yesus kuatku. Ya, tak pernah gagal rencanamu. Di mana dikatakan masa depanku ada di dalam Dia. Dengar, ketika Yesus bangkit, masa depanmu sudah jelas, hidup selama-lamanya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Rasul Yohanes, dia ingin berbicara kepada gerejanya. Ada 7 sidang gereja. Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan selanjutnya. Ada sebuah gereja yang sangat spesifik, yaitu Smyrna. Mengapa hari ini kami menyampaikan tentang gereja Smyrna? Karena ini berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Dari 7 gereja, ada 2 yang tidak ditegur, Smyrna dan Philadelphia.
7 gereja waktu itu pada zaman Yohanes hadir. Ada. Dan ada pesan buat 7 gereja ini. Hari ini ada pesan Tuhan buat anak-anak Tuhan. Di gereja manapun. Situasinya bisa seperti gereja Efesus, gereja ini dan gereja itu. Tetapi ada sebuah pesan khusus buat saudara. Lihat pesan khusus nih. Wahyu 2:8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Kata jemaat itu adalah eklesia. Di Smyrna. Inilah, perhatikan. Inilah firman dari mana? Yang awal dan yang akhir. Jadi ini diulang kedua kali. Bukan kepada gereja lain. Tetapi kepada gereja Smyrna. Bahwa inilah Alfa dan Omega. Yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Aku tahu apa yang terjadi. Susah. Miskin. Tapi, namun, engkau kaya. Saudara, kita sering ditipu oleh iblis. Kita mengeluh tentang kesusahan. Kita mengeluh kekurangan. Sehingga kita merasa diri kita paling menderita. Diri kita paling susah. Kita lihat secara fisik. Secara fisik, Smyrna memang susah. Secara kondisi memang kekurangan, miskin. Tetapi cara Allah melihat beda dengan manusia melihat. Dia melihat bukan sekedar lahiriah, susah dan miskin. Tapi dia lihat sesuatu yang batiniah. Sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Makanya dia berkata, engkau kaya. Engkau kaya. Kaya akan apa? Memang tidak dijelaskan kaya tentang apa. Tetapi inilah gereja, salah satu gereja yang tidak dicela oleh Yesus. Artinya ada sesuatu yang luar biasa di dalam gereja ini. Artinya saudara dan saya sekalipun keadaanmu miskin, menurut pemandanganmu, memandang orang lain atau susah, dengar baik-baik. Tuhan melihat ada sesuatu yang positif dalam dirimu. Ada sesuatu yang indah dalam dirimu. Engkau kaya akan firman Tuhan. Engkau kaya akan sukacita. Engkau kaya akan iman untuk mempercayai Tuhan. Engkau kaya akan kebaikan, kemurahan. Makanya saudara, kemiskinan, kekurangan gereja di Makedonia, kalau sudah baca di surat Paulus kepada Korintus, Paulus berkata begini, sekalipun engkau miskin, tapi engkau memperkaya banyak orang. Sudah bisa memperkaya banyak orang, walaupun kantong saudara sisa berapa ratus ribu. Senyummu bisa memperkaya orang lain. Perkataanmu bisa memperkaya orang lain. Hikmat Allah dalam dirimu bisa memperkaya orang lain. Amin saudara. Amin saudara. Jadi jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan dengan lahiriamu. Jangan batasi Tuhan dengan kekuranganmu. Jangan batasi dirimu dengan apa yang kau lihat. Nah, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Tuhan berkata engkau kaya. Tapi ada sebuah persoalan lain. Dan fitnah mereka. Orang-orang ini kena fitnah. Diomongin. Ya toh? Ya toh? Di-accuse, didakwa. Sesuatu yang gak benar dari siapa? Orang-orang Yahudi yang sebenarnya apa? Yang menyebut dirinya orang Yahudi. Yang mengaku mereka percaya. Orang Yahudi percaya apa? Hukum Taurat. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sehingga mereka adalah apa? Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Mungkin ini gambaran tentang saudara palsu ada di tengah-tengah gereja. Mungkin dibicara juga ada orang luar. Banyak penafsiran di situ. Tapi kata jemaah berbeda dengan jemaat di atas. Kata jemaah di sini ada sinagoge, iblis. Iblis diterjemahkan dengan sebuah kata aslinya ada diabolos. Tahu diabolos? Kalau saudara perhatikan kata diabolos artinya accuse. Mendakwah, menuduh. Saudara, saya merasakan hari-hari ini banyak tuduhan-tuduhan.
dalam hidup saudara. Menuduh saudara ini, itu, saudara nggak layak, nggak mampu, nggak bertanggung jawab, salah, gagal. Dengar, jangan izinkan fitnah itu masuk. Lihatlah Yesus yang berkata, aku adalah firman yang dari awal dan yang akhir. Artinya apapun yang terjadi ketika sudah hidup dalam rencana Allah, saudara rela untuk respon yang benar dengan respon kebenaran, saudara akan mengalami kebangkitan. Saudara akan lihat pintu terbuka buat saudara. Dan saudara akan tersenyum suatu hari karena saudara menyelesaikan kehendak Allah. Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting respon saudara dibandingkan sekedar pertolongan. Kita tahu bahwa anak-anak senang ditolong, betul? Anak-anak senang dikasih hadiah, anak-anak senang dikasih permainan, dibawa kemana-mana, happy. Tapi kalau kita lihat anak kita kalau hanya sekedar happy, tidak ada masalah atau ditolong terus, tapi tidak pernah jadi dewasa, saudara, sebagai orang tua kita sedih, mentalnya masih kanak-kanak. Sama, Tuhan mau saudara dewasa dalam situasi ini. Tidak ada yang bisa merebut sukacitamu. Tidak boleh ada yang ambil damai sejahteramu. Tidak boleh orang menaruh kebingungan, menaruh hal-hal yang membuat saudara tertekan. Dengar, bangkit hari ini. Nah, ketika Yesus lihat Yohanes menyatakan firman ini kepada umat Tuhan di Smyrna, dia lanjutkan lagi sebuah kata, jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara, jangan takut apa yang kau alami. Jangan takut ketika saudara masuk dalam sebuah persekutuan dalam penderitaan Kristus, di mana sudah tahu selalu ada penghiburan. Dan dia berkata, ada musuhmu, iblis, akan melemparkan beberapa orang di antara kamu kemana? Ke dalam penjara. Dicobai, diuji. Ada kesusahan 10 hari. Kata 10 hari. 10 hari ada sesuatu yang tidak lama. Tapi waktu itu, hendaklah engkau setia sampai mati. Wow. Pertanyaannya adalah, apakah saya satu titik mengalami banyak situasi, banyak goncangan, apakah saya setia sampai mati? Dan saya percaya, roh Tuhan sudah ada dalam diri kita. Orang yang punya roh Tuhan, orang hidup dalam kuasa kebangkitan, dia pasti setia sampai mati. Karena dia akan melihat mahkota kehidupan diberikan. Berapa banyak sudah mau mahkota kehidupan? Mau saudara? Halo, mau? Mahkota kehidupan. Artinya mati itu hanya pindah sesaat. Pindah tempat aja. Mungkin alamat saudara hari ini di Serpong. Buka mata udah pindah. Alamatnya jalan surga. Ya. Di mana letaknya? Nanti saudara akan temukan suatu hari. Amin saudara. Tapi saudara, Yesus berkata di dalam ayat 11, siapa bertelinga? Ini bukan telinga jasmani, telinga rohani. Dengar apa yang dikatakan roh. Dengar suara Tuhan dalam situasi ini. Dengar apa perkataan firman hari ini. Makanya carilah perkara yang di atas. Ada suara, ada berita surgawi buat saudara. Dan dia berkata, barang siapa menang, Tuhan mau sudah menang. Amin. Iblis mau sudah kalah. Iblis mau merusak imanmu. Iblis mau merusak hubunganmu di dalam rumah tanggamu. Iblis mau merusak damai sejahteramu. Dengar baik-baik. Engkau adalah pemenang. Dan engkau dikatakan tidak akan menerima apa-apa oleh kematian kedua. Apa itu kematian kedua? Lautan api. Kalau sudah baca di Wahyu, itulah kematian kekal. Dengar. Kalau Yesus sudah bangkit, dia yang sulung di antara saudara-saudara. Kita ikut bangkit bersama dia dalam hidup yang baru. Apa yang kita alami di dunia ini, kita punya kuasa. Kita punya otoritas. Kita tidak akan menjual iman kita. Kita tidak akan menjual apapun yang Tuhan sudah percayakan.
Karena Allah kita ada Allah yang setia dan kita harus setia sampai akhir. Ada seorang tokoh namanya Polikarpus. Polikarpus itu seorang penatua, bishop di Smyrna. Smyrna itu sekarang yaitu Izmir. Saya pernah ke kota itu. Dan menurut tulisan Irenaeus dan Tertullian, Polikarpus itu adalah murid Rasul Yohanes. Dan di akhir hidupnya dia ditangkap. Ketika dia ditangkap di hadapan banyak orang, dia disuruh, hujatlah Kristus supaya dia diselamatkan. Apa yang dia katakan? Selama 86 tahun saya mengabdi kepada Kristus. Dan Kristus tidak berbuat salah apapun terhadap saya. Bagaimana saya dapat menghujat Rajaku yang menyelamatkanku? Lalu ia dibakar hidup-hidup. Ditombak, ditikam, mati. Saudara, sudah bertanya, Pak Sumarno, kenapa khotbah akhir zaman sih? Nakut-nakutin kita ya? Enggak. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara. Saya mau tarik paling ujung. Apa yang paling ujung? Orang-orang yang di abad pertama, kedua, ya jemaat Allah itu belum lihat yang paling ujung. Kita di akhir zaman lihat yang paling ujung. Apa yang paling ujung? Mari kita lihat. Apa yang paling ujung? Goncangan virus akan dan sedang melahirkan goncangan ekonomi. Sudah mengerti maksud saya? Banyak orang jatuh miskin. Banyak orang lapar. Ada teman dekat kita ya di kampung. Dia bilang, Pak, kita bukan mati karena virus, tapi kita mati karena kelaparan. Goncangan ekonomi membuat goncangan perut juga. Betul? Dan goncangan ekonomi terhadap anak-anak Tuhan bisa mendatangkan goncangan. Apakah aku masih bisa mempercayai Kristus? Dengar. Dia datang kepada siapapun hari ini. Dia berkata, lihatlah, aku adalah Alfa dan Omega, aku yang hidup. Aku telah mati dan bangkit. Aku sudah memegang kunci kerajaan Allah. Jangan imanmu digoncangkan. Karena goncangan berikutnya adalah kasih satu sama lain akan menjadi tawar. Semua orang akan belajar menyelamatkan diri. Semua negara nanti akan menyelamatkan diri dengan perbatasannya, dengan visanya. Itu akan terjadi nanti. Kita akan lihat apa sih akan terjadi. Kasih manusia akan dingin. Kasih orang percaya kalau enggak hati-hati, tergoncang imannya, dia menyelamatkan diri. Yesus tidak pernah menyelamatkan dirinya. Yesus tidak pernah menyelamatkan dirinya. Malah dia menyerahkan dirinya supaya saudara dan saya diselamatkan. Itulah agape. Itulah kasih yang begitu besar. Bagaimana responmu dalam situasi ini? Ada 3. Yang pertama, selama saudara ada dalam komunitas orang percaya, selama saudara ada dalam gereja Tuhan, ya, sudah mau berkumpul by Zoom, doa bersama, ketemu langsung, silakan atur masing-masing, ya, atur masing-masing. Yang penting jangan jadi batu sandungan, oke? Saudara, selama saudara ada di gereja Tuhan, Yesus berkata begini, I will build, aku akan membangun. Sudah tahu kata membangun? Artinya selama Allah yang hidup itu membangun, tidak pernah bisa diruntuhkan. Betul? Amin. I will build my church. Saya membangun jemaatku dan alam maut. Bahasa Inggrisnya lebih tepat. The gates of hell. Pintu alam maut. Apa itu alam maut? Hades. Hell. Shall not prevail against it. Tidak bisa mengalahkan komunitas orang percaya gereja Tuhan. Jemaat. Artinya apa? Yesus telah ambil kunci Hades itu. Ambil kunci kematian ini. Dan alam maut tidak berkuasa. Kematian tidak bisa mengunci gereja Tuhan. Karena dia sudah tidak punya kunci. Sudah punya pintu rumah.
Setiap pintu rumah selalu ada lubang kunci, betul? Tetapi kalau nggak ada kunci, kehilangan kunci, pintu itu tidak ada gunanya lagi. Nggak bisa mengunci. Karena tujuan buat pintu adalah untuk apa? Untuk mengunci. Betul? Jadi saudara percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Percaya ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan bekerja di antara orang-orang percaya selama mereka rela untuk menderita satu sama lain demi kerajaan Allah. Karena Yesus berkata lanjutannya, kepadamu, Matius 16 ayat 19, kepada gereja Tuhan, aku berikan apa? Kunci. Dia ambil kunci maut itu, tapi dia berikan kepada saudara. Dia ambil kunci maut dan kematian dari tangan iblis. Dia berikan kepada saudara kunci kerajaan surga. Sehingga dia berkata, apa yang kau ikat di dunia akan apa? Terikat di surga. Kunci bicara otoritas. Kunci bicara otoritas. Authority. Oleh sebab itu saudara, saya mendorong teman-teman, sekalipun pintu bisnismu satu tertutup, sudah jualan, ternyata nggak ada yang tertarik untuk beli lagi. Percaya ada pintu yang lain terbuka. Cari perkara yang di atas. Mungkin ada pintu hutang, tapi ada pintu berkat terbuka juga. Yang penting sudah jangan bikin dosa. Yang penting sudah jangan curang. Yang penting saudara jangan hidup dalam kedagingan. Saya percaya selama sudah mau hidup benar, saudara mau hidup dalam rencana Allah, mau menjadi berkat buat banyak orang lain, mau serupa Kristus di dalam kematiannya, saudara, pintu selalu terbuka. Karena sudah punya kunci kerajaan surga. Amin saudara. Yang ketiga saudara, miliki sebuah kerelaan, sikap hati, dan punya daya tahan untuk menderita. Baca sekali lagi Filipi 3 ayat 10b. 1, 2, 3. Persekutuan dalam apa? Penderitaannya. Di mana aku apa? Menjadi serupa Kristus. Kalau responmu adalah respon Kristus, kalau responmu adalah kasih, responmu adalah kemurahan, responmu adalah pengampunan, saudara, engkau sedang membawa gambar Kristus kepada dunia ini. Hari ini bangkitlah. Terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Jadi respon pertama apa saudara? Tetap setia dalam komunitasmu. Saling menguatkan satu sama lain. Yang kedua apa? Sudah tahu, sudah punya otoritas. Saudara tahu, sudah punya kunci. Doa. Lakukan sesuatu. Tuhan menyertai saudara. Yang ketiga, ada kerelaan untuk respon benar. Dan engkau akan berubah, makin serupa Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan membangun hidup kita. Firman Tuhan yang sudah disampaikan, ditaruhkan kepada kita, itu meneguhkan dan menguatkan kita semua. Bahkan mengubahkan setiap kita. Kita mau terus berespon benar di dalam segala hal, di dalam setiap keadaan yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam tubuhnya, di dalam jemaatnya. Kita percaya bahwa kita sebagai jemaat Tuhan juga diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita diberikan kemampuan terus untuk melewati situasi-situasi yang berat, bahkan ada penderitaan-penderitaan yang kita alami. Karena firman Tuhan adalah berkuasa dan berdampak buat hidup kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami dalam tim kepemimpinan mendorong kita semua untuk terus ada di dalam komsel-komsel. Terus terlibat dan ada dalam persekutuan komsel-komsel setiap minggunya, sekalipun melalui online seperti ini Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk hidup kita terus dibangun, di mana masing-masing setiap kita boleh diteguhkan, dibangun. Di situ juga ada saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan, saling menghibur, saling memberkati satu dengan yang lainnya. Ke depan Bapak Ibu Saudara, Komsel akan banyak berperan
komsel akan banyak ambil peran di dalam segala situasi-situasi yang ada seperti hari-hari ini. Dan saya percaya di dalam komsel lah kita akan terus teguh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kami mendorong untuk Bapak Ibu Saudara yang belum ada di dalam komsel, mari masuklah menjadi bagian dari komsel-komsel yang ada di tempat-tempat atau di sekitar rumah saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa diinfokan di mana komsel-komsel yang terdekat dari rumah Bapak Ibu Saudara. Mari terus bertumbuh, dibangun bersama-sama di dalam komunitas. Kami juga bersyukur komsel hari ini terus bergerak. Kami bersyukur dan berterima kasih karena banyak komsel-komsel yang mengambil peran di situasi seperti ini, memberkati anggota-anggota komsel yang mengalami kesulitan, bahkan memberkati komsel-komsel lain juga yang mengalami kesulitan-kesulitan yang sama juga, Bapak Ibu Saudara. Inilah esensi dari kehidupan bergereja kita, ada di dalam komsel. Terus ada di dalam komsel, terus ada di dalam komunitas untuk kita boleh terus dibangun dan bertumbuh bersama-sama ke arah kepenuhan Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini. Kami bersyukur buat firman yang terus meneguhkan hidup kami. Firman yang membangun hidup kami. Firman yang menguatkan setiap kami. Firman yang memberkati kehidupan kami. Kami tahu, kami percaya, kami melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami. Engkau terus menyertai kehidupan kami Tuhan di dalam segala situasi dan keadaan. Kami mau terus diteguhkan di dalamnya. Kami bersyukur kami juga adalah jemaat yang diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan kami diberikan kasih karunia, kemampuan untuk kami melewati segala situasi-situasi yang tidak ideal dan berat dimanapun dan kapanpun kami ada Tuhan, kami diberikan kemampuan itu. Terima kasih Bapa. Biar hidup kami adalah hidup yang bukan saja Tuhan dibangun buat diri kami sendiri, tapi kami juga dipakai menjadi saluran Tuhan buat banyak orang, meneguhkan banyak orang, menolong banyak orang, memberkati banyak orang, sehingga Kristus boleh nyata dalam hidup kami dan di dalam komsel-komsel kami. Nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap kebenaran yang boleh ditaruhkan di tengah-tengah setiap kami. Anugerah yang besar dari Bapa dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, pimpinan dan pertolongan Roh Kudus ada senantiasa buat kami, menyertai hari-hari kami dan langkah-langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan di Gereja Abalef Depok. Bapak Ibu Saudara, kami telah melakukan pembagian paket sembako sebanyak kurang lebih 155 paket kepada setiap jemaat yang membutuhkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam memberi bantuan, baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk bahan sembako. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus memberikan bantuan kepada jemaat yang membutuhkan, maka bantuan dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Apabila bantuan diberikan dalam bentuk bahan-bahan pokok, maka Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dengan cara menghubungi sekretariat, yaitu dengan Bapak Monang di nomor 0821 13 0821 97. Apabila bantuan diberikan dalam bentuk dana, maka Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BNI dengan nomor 390 309 3091 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Ataupun bantuan dapat juga ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301 9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, maka Bapak Ibu Saudara dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 391 301
9004 atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah beberapa informasi seputar kegiatan di Gereja Balef Depok. Tuhan Yesus memberkati.